Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Taska Adiati. Selamat datang di Temukan Kata, karena kata kita bertemu. Hari ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang akan saya ajak ngobrol santai bersama saya. Beliau adalah seorang guru sekaligus rekan kerja. Halo Miss Reza, apa kabar? Halo Taska, kabar baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hari ini untuk berbincang santai, ngobrol-ngobrol santai bersama saya. Sama-sama. Miss Reza adalah salah seorang rekan kerja di sebuah sekolah, tempat di mana saya bekerja. Biasanya kami menggunakan panggilan Miss, tapi khusus hari ini saya akan memanggil beliau dengan nama saja. Begitu ya? Iya, Reza saja. Reza. Baik, hari ini kami akan berbincang santai mengenai penggunaan bahasa pada anak-anak usia 3 sampai 6 tahun. Betul. Saya selalu penasaran, kenapa orang banyak yang memilih menjadi guru, menjadi bekerja dengan anak-anak. Reza sendiri kenapa memilih akhirnya menjadi seorang guru di KB dan TK? Jadi alasan saya memilih profesi ini sebenarnya cuma satu. Pengen bermain saat bekerja. Dan profesi ini selalu bermain saat bekerja ya. Mudah sekali untuk bermain, datang ke sekolah, bermain sambil mengajar anak-anak. Ini saya udah ngelakukan ini selama 10 tahun, jadi sudah 10 tahun bermain-main sambil mengajar anak-anak. 10 tahun berarti memang sudah banyak sekali yang bisa diceritakan tentang anak-anak KB dan TK. Untuk KB dan TK sendiri, apa perbedaannya? Mungkin teman-teman di luar sana masih bingung antara KB dan TK, apa sih perbedaannya? Sebenarnya KB itu kan singkatan dari kelompok bermain ya. Jadi itu biasanya untuk anak-anak di umur 1,5 atau 2 tahun sampai 3. Sedangkan TK sendiri kalau di Indonesia terbagi menjadi 2, TKA dan TKB. Untuk TKA itu biasanya anak-anak umur 4 sampai 5 dan TKB umur 5 sampai 6. Dan itu semua KB dan TK masuk dalam grup yang bernama PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Di tempat Reza sendiri, anak-anak usia berapa yang diajarkan? Jadi tempat saya bekerja, tempat Taska bekerja juga ya, adalah sekolah Montessori. Dan Montessori itu mempunyai kepercayaan bahwa kita mengajar anak dalam grouping yang bernama vertical grouping. Jadi vertical grouping itu anak-anak yang di range umur 3 sampai 6 tahun berada dalam satu kelas yang sama dan mereka diajarkan di kelas yang sama selama 3 tahun. Jadi selama umur mereka 3, 4, 5 sampai 6 tahun mereka akan berada di kelas yang sama. Jadi kelas saya itu anaknya isinya umur 3 sampai 6 tahun. 3 sampai 6 tahun. Sekolah yang sama-sama kita tahu atau banyak sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Menurut Reza sendiri, kenapa orang tua belakangan ini atau ini menjadi tren puluhan tahun yang lalu, kenapa orang tua beramai-ramai akhirnya memilih sekolah yang berbahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya untuk dijadikan sebagai sekolah anak-anaknya? Sebenarnya sih sepertinya karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional ya, digunakan di mana-mana dan diketahui oleh banyak orang. Jadi bahasa survival lah, ibaratnya kalau anak mereka sudah lulus sekolah, nanti mereka mau kemanapun bisa menggunakan bahasa Inggris dan akan survive di dunia ini. Kayaknya sih orang tua itu banyak menginginkan anak-anak bersekolah yang ada bahasa Inggrisnya supaya mereka bisa belajar bahasa Inggris dari usia sedini mungkin. Karena mungkin pemikirannya adalah semakin cepat mereka belajar bahasa Inggris, semakin cepat pula mereka menguasai bahasa tersebut. Jadi sebenarnya anak-anak ketika mereka disekolahkan di sekolah berbahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya atau katakanlah dalam lingkungan yang berbahasa Inggris, sebenarnya mereka menyerap bahasanya ini lebih banyak di sekolah atau di rumah? Jadi gini, terutama dalam pemikiran Montessori ya, kita itu percaya bahwa dalam umur-umur tertentu anak itu mempunyai daya penyerapan yang tinggi sekali untuk bahasa apapun sebenarnya, mau itu bahasa ibu, bahasa Inggris atau bahasa apapun deh. Dan itu bisa dikatakan dari usia sekitar 3 sampai sekitar 8 tahun. Jadi dalam usia-usia tersebut kalau kita mau membimbing anak dengan menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda, memang
mereka cepat menyerapnya. Tapi memang kalau menurut saya sendiri sih ada baiknya jika anak di usia yang lebih dini, yaitu di usia 1,5 atau 2 atau pas mereka masuk di usia prima 3 tahun ini, mereka dibimbing dengan bahasa ibunya dulu. Saat bahasa ibunya itu sudah banyak diketahui dan mereka bisa berkomunikasi dengan baik, barulah ditambah dengan bahasa-bahasa lainnya. Ataupun misalnya banyak juga kan sekarang orang tua yang ayahnya orang Indonesia, nanti ibunya orang warga negara lain gitu ya. Kadang-kadang suka digabung tuh ngomongnya bahasa Inggris dicampur bahasa India atau bahasa Jepang atau apa gitu ya. Itu sih sebaiknya memang lebih baik satu orang tua menggunakan bahasa ibunya, sedangkan orang tua yang lain menggunakan bahasa ibunya dia pula. Jadi misalnya kalau bapaknya orang Indonesia bicara pakai bahasa Indonesia, kalau ibunya orang Jepang ya bicara pakai bahasa Jepang sampai anaknya benar-benar memahami kedua bahasa tersebut. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pentingnya bahasa untuk anak-anak ya, ini terlepas dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa daerah mungkin, seberapa penting anak di usia 3-6 tahun tadi menggunakan bahasanya mereka? Bahasa apapun gitu Iya. ya. Bahasa itu sangat penting karena bisa dibilang dari kita lahir aja bahasa tubuh adalah sebuah bahasa ya, itu Betul. harus diajarkan kepada anak. Lalu saat mereka mulai bisa bertatah, kita sih bilangnya babbling ya, bisa bilang ba, bu, bu, itu mereka juga mengartikulasikan sebuah suara yang mereka artikan menjadi sebuah bahasa. Nah, saat itu pula seorang ibu pasti akan mengajarkan anak untuk bilang mam atau makan, minum gitu ya. Itu mereka menyerap tuh suara-suara yang dia tangkap, dia serap. Akhirnya dia tahu kalau misalnya terulang kata-kata susu itu artinya dia akan mendapatkan susu. Jadi dia pun belajar untuk bilang susu dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu terus berlanjut saat usianya lebih menua lagi ya, makin besar. Itu mereka mulai mengerti bahwa bahasa itu bukan hanya kata-kata yang diucapkan, tapi kata-kata yang mempunyai makna. Dan makna tersebut bisa menyiratkan keinginan mereka, perasaan mereka, atau apapun itu. Jadi ada makna yang lebih luas, yaitu untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik itu ibu, ayah, kakak, atau yang lainnya. Jadi bahasa itu sangat penting. Harus diajarkan gitu. Betul. Sekarang kita klasifikasikan lagi lebih spesifik. Untuk anak usia 3, 4, 5, atau 6 tahun, seberapa banyak kata yang sudah seharusnya mereka produksi? Oke, jadi ini rata-rata aja ya. Sepengetahuan saya sih biasanya anak-anak umur 3-4 tuh bisa memproduksi 250 sampai 500 kata, sedangkan anak umur 5-6 tuh 1000 ke atas. Jadi sebaiknya kita yang dewasa itu memperkenalkan kata-kata baru tuh sekitar 1000-2000 kata setiap tahunnya. Sepenting itu. Sepenting itu ya. Iya. Ternyata jumlahnya banyak sekali ya. Dan mereka itu menyerap semua itu. Walaupun mungkin mereka tidak ucapkan kembali ya, tapi suatu saat mereka akan mengetahui bahwa oh yang itu tuh namanya lampu, yang itu namanya pohon gitu. Ini penting, berarti anak-anak tidak secara langsung mengekspresikan bahasa yang dia serap. Iya. Betul. Tapi sepenting itu kita mengenalkan banyak kata-kata kepada mereka di usia 3-6 tahun itu. Betul. Oke. Karena kan ya ini ada juga menyangkut dengan kepribadian anak ya. Misalnya anaknya introvert atau pemalu atau memang yang sering terjadi adalah terbiasa kata-kata tersebut diucapkan oleh orang lain dibanding anak kita sendiri. Jadi misalnya anak pengen susu, terus orang tuanya udah, oh kamu mau susu ya, kamu mau makan ya, mau makan yang ini ya, yang itu ya. Akhirnya anak kita sendiri tidak berucap ya, tapi diucapkan oleh orang lain. Dia tahu itu artinya mau makan, ini nama makanannya apa, tapi karena disebut oleh orang lain, jadi dia tidak mengeluarkannya, tidak mengekspresikannya. Baik, ini saya baru tahu. Baru tahu? Nah, untuk anak-anak yang tadi misalnya sekarang ini banyak orang Indonesia yang menikah dengan orang yang berkewarganegaraan lain, sehingga mereka memproduksi bahasa dari bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya dalam satu keluarga. Apa kesulitan anak-anak yang menggunakan 2 bahasa atau 3 bahasa? Mungkin di rumah ada mbaknya yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, ibu menggunakan bahasa Indonesia, lalu ayah menggunakan bahasa asing misalnya. Apa kesulitannya? Sebenarnya beragam ya, kesulitannya macam-macam. Yang saya tahu bahasa itu biasanya
menyangkut kembali dengan gaya pemikiran, cara berpikir, dan cara berpikir kita itu menyangkut dengan cara kita mengekspresikan apa yang kita pikirkan. Jadi cara berpikirnya orang Amerika mungkin berbeda dengan orang Indonesia, orang Jepang berbeda dengan orang India gitu ya. Jadi saat kita berbicara itu pola pikiran pun diekspresikan. Jadi kesulitannya kadang-kadang adalah bagaimana cara memola kata-kata menjadi sebuah kalimat sesuai dengan konteks kultural tersebut. Jadi yang banyak saya lihat tuh anak-anak yang mixed parents atau orang tuanya yang warga negaranya campur, itu suka cara ngomongnya membuat kalimatnya tuh gabungan antara bahasa Inggris dan Indonesia yang akhirnya penataannya agak-agak kurang sesuai gitu ya, atau artinya jadi lucu gitu, jadi aneh. Itu satu. Yang kedua, artikulasi, cara mengucapkan katanya jadi ya kalau sekarang sih kebule-bulean gitu ya, atau R-nya kurang neken atau mungkin kejawa-jawaan atau terlalu batah gitu. Artikulasinya sedikit berbeda. Itu sih main pointnya. Sama mungkin karena suka berbicaranya tuh suka digabung, jadi kadang mereka misalnya memulai kata dengan bahasa Indonesia gitu ya, memulai kalimat dengan saya mau baju warna, terus mereka nggak tahu warna merah muda tuh apa bahasa Indonesianya, jadi bilangnya warna pink, that one gitu. Jadi digabung-gabung, mencampur-campur bahasanya. Itu kan sebetulnya kurang baik ya. Gitu. Untuk tadi misalnya menggunakan bahasa yang bercampur, saya mau makan French fries misalnya, atau saya mau pakai baju warna pink gitu ya. Untuk anak-anak yang berada di usia 3-6 tahun ini, seberapa penting kita mengoreksi kesalahan bahasa mereka? Mengoreksi bahasa itu menurut saya pribadi sangat penting, karena anak itu mencontoh dari orang-orang di sekitarnya, baik itu orang dewasa, orang tuanya, mbak, atau mungkin supir, atau mungkin teman-teman sebayanya gitu ya. Jadi di saat kita melihat anak itu salah mengucap, baik itu artikulasi atau salah memilih kata atau kata-katanya kurang tepat atau kurang sopan, harus langsung dikoreksi agar anak tersebut dapat mencontoh cara dan gaya yang baik dan benar gitu. Kayak di sekolah ini kan kita juga ngajarin bahasa Inggris ya. Anak-anak umur 3-6 memang secara grammatically itu memang belum mengerti is atau are atau ya mengerti lah ya grammar-grammarnya bahasa Inggris. Walaupun mereka belum mengerti dan mungkin tidak tahu yang benar yang mana gitu ya, tetap kita mempunyai obligasi untuk membenarkan. Yang sering saya dengar di kelas itu anak-anak ngomongnya lagi ngomongin temennya yang perempuan tapi nanti bilangnya his name itu kan padahal untuk anak laki-laki ya gitu. Itu harus berulang kita bilang kalau perempuan namanya her bukan his gitu. Jadi itu nanti akan mereka simpan dalam memori mereka dan ya untuk dilatih terus, mudah-mudahan besarnya mereka dapat menggunakan yang benar ya. Jadi cara memperbaikinya pun pada saat itu secara langsung. Ya, secara langsung. Dan tidak harus kasar ngomongnya, nggak harus bilang salah, bukan begitu. Kita hanya cukup bilang, oh maksud kamu ini ya gitu, atau tapi lebih baik menggunakan kata-kata ini gitu. Jadi kita juga harus positif memberi tahu membenarkan kata-kata tersebut. Wah, menarik sekali. Perlu dicontoh caranya itu ya? Bisa. Oke. Untuk pengalaman menarik ketika berkegiatan dengan anak-anak dalam kelas atau dalam kegiatan berbahasa, pengalaman apa yang paling menarik? Jadi yang lucu gini, sekolah kita itu kan multikultural ya. Kebanyakan anak-anak orang Jepang tuh ada yang masuk ke sekolah kita juga. Jadi kan saya pikir wah anak Jepang ini mungkin sulit nih untuk diajar gitu kan. Kita juga punya kelas bahasa Indonesia ya di sekolahan. Jadi pada saat kita mengajarkan kosakata baru dalam bahasa Indonesia, ini anak-anak Jepang biasanya diam-diam aja kan. Kadang kita mikir ya, aduh ini ngerti nggak ya, terlalu sulit atau enggak ya buat mereka gitu. Tapi saat kita bertanya kepada mereka, ini binatang apa atau ini kata apa, kosakata apa ini gitu. Nanti kadang-kadang orang Indonesianya malah nggak tahu, diem, bingung gitu. Yang jawab orang Jepang ya. Oh ya? Bahkan mereka tuh bisa menghafal lagu Indonesia Raya dengan fasih dan kata-katanya tuh artikulasinya tepat gitu. Wah. Jadi itu sangat-sangat menandakan ya bahwa
bahasa itu benar-benar diserap oleh anak gitu, baik itu bahasa Jepang atau bahasa Indonesia, dan mereka benar-benar menyerap dan pada saat ditanya bisa membuat koneksi dengan sebuah kata dan arti gitu, mereka tahu dan ingat. Luar biasa. Sebegitu pentingnya lingkungan membentuk bahasa yang anak-anak produksi. Baik. Sekarang saya mau minta tips dari Reza sebagai guru di kelas anak-anak usia 3-6 tahun. Apa saja tips yang bisa dibagikan kepada para penonton ataupun pendengar? Tips yang bisa dibagikan untuk anak-anak yang menggunakan bahasa lebih dari satu bahasa. Mungkin yang utama adalah untuk menggunakan satu bahasa dulu nih di rumah. Dan kalau bukan bahasa ibunya, gunakanlah bahasa yang kebanyakan orang pakai di rumah tersebut. Jadi misalnya ada suami istri orang Jawa dan Sunda gitu ya. Keduanya ingin mengajarkan bahasa Jawa maupun bahasa Sunda. Misalnya bahasa yang sering digunakan di rumah oleh banyak orang adalah bahasa Indonesia. Ya udah ajarin dulu bahasa Indonesianya sampai anak tersebut dapat berkomunikasi dua arah dengan baik, kira-kira mengerti apa arti komunikasi dan banyak tahu kosakata dalam bahasa Indonesia, baru silahkan tambahkan misalnya bahasa Jawanya sedikit-sedikit, bahasa Sundanya dikit-dikit. Jadi anak juga tidak mumet atau menerima terlalu banyak informasi, dan informasinya diberikan secara perlahan dan satu persatu. Tipsnya gini sih, kalau saya ya suka merasa anak-anak kecil itu adalah kita versi mini gitu. Jadi kalau misalnya anak diajarin bahasa yang banyak banget ya, serabutan gitu, perasaan kita gimana kalau tiba-tiba ada bos gitu datang bilang, kamu harus belajar bahasa ini ya, apalin, ingetin ya, kan mumet. Iya, anak betul. juga begitu, sama aja gitu. Jadi mungkin untuk gampang ya pikirkan saja begitu, mereka itu kita versi mini. Kalau kita diajarin bahasa yang terlalu banyak atau diajak bicara terlalu banyak bahasa, tuh kira-kira mumet atau enggak. Jadi bahasa pengasuhan lah yang diutamakan. Betul sekali, Taska. Baik, rangkuman perbincangan kita hari ini. Rangkumannya, jadi sebenarnya bahasa itu sungguh penting untuk anak usia dini. Karena itu membimbing anak untuk mengerti kosakata, dan kosakata itu mereka gunakan untuk merangkum sebuah kalimat yang mereka jadikan untuk sebuah komunikasi, untuk berbicara dan berkomunikasi kepada orang di sekitarnya. Jadi bahasa itu sangat penting, dan penting sekali juga untuk yang dewasa untuk mengajarkan bahasa yang baik dan juga yang benar. Karena kan kita pengen dong anak bangsa kita menggunakan kata-kata yang baik dan benar. Terima kasih Reza atas waktunya. Sama. Semoga bermanfaat. Amin. Nah, itu tadi ngobrol-ngobrol santai saya dengan Reza. Membincangkan bagaimana anak-anak usia 3-6 tahun memproduksi bahasa, dan tentang pentingnya kita sebagai orang dewasa memastikan anak-anak memperoleh bahasanya dengan baik dan benar. Sampai bertemu lagi dengan saya, Taska Adiati, pada episode selanjutnya. Dadah! Sampai bertemu lagi di Temukan Kata, karena kata kita bertemu.